Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga tetap semangat dalam melakukan pembelajaran. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran 5, yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul. Hari ini kita belajar tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Siapa sih Nabi Muhammad SAW? Ya, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir umat Islam, yaitu yang dari 25 Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi dan Rasul sesudah Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad alaihissalam bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad dan bin Adnan. Nah, itu tadi adalah silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tahun gajah, yaitu tepatnya pada tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sudah dalam keadaan yatim, yaitu Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat. Kira-kira masih usia kandungan ibunya itu 2 bulan di dalam perut, jadi ayahnya sudah wafat, sehingga Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda kecuali hanya beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah bin Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad ketika masa bayi itu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Setelah usia lebih kurang 2 tahun, Halimah menyerahkan kepada Muhammad kepada Aminah. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW kecil selalu diajak pamannya Abu Thalib mengembala kambing. Muhammad kecil selalu diajak pamannya, karena itu paman Nabi Muhammad sering menyebutnya si cerdas, lincah dan baik. Nah, karena apa? Karena ia senang dengan pekerjaannya dan menyayangi hewan. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras dan sangat jujur, sehingga dijuluki gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Satu lagi, ibunya Aminah itu wafat ketika Nabi berusia 6 tahun, ya. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun, kemudian baru diasuh oleh Abu Thalib pamannya. Pekerjaannya pada masa 15 tahun itu adalah berdagang ke negeri Syam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya, yaitu yang bernama Khadijah. Karena kejujurannya, Khadijah jatuh cinta padanya dan akhirnya Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menikah pada usia 25 tahun. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Nabi Muhammad mempunyai kebiasaan yaitu berkhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung menegakkan diri kepada Allah, yaitu tempat yang digunakan beliau adalah di Gua Hira, kurang lebih 5 km dari arah timur ke kota. Dia lakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Nah, pada hari ke-17 atau 17 Ramadan,
Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang menakjubkan. Beliau menceritakan bahwasanya waktu itu di saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku seraya berkata, "Bacalah." Aku tidak dapat membaca, jawabku. Malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Ia melepaskan diriku lalu berkata lagi, "Bacalah." Aku tidak dapat menjawab, jawabku. Ia kembali memelukku lagi hingga aku merasa kematianku tiba. Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Aku lalu mengucapkan kata-kata yang dituntun malaikat Jibril, hafal seolah-olah tertulis dalam hatiku. Nah, itulah wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Jadi bukan surah Al-Fatihah ya, tetapi surah Al-Alaq ayat 1-5. Dalam menyiarkan agama, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, lantas Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad selain terkenal jujur, pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi pernah bersabda, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga." Dan tempatnya berdekatan dengan Nabi. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dengan jari tengah yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah cinta Nabi kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad sebagai penutup Nabi, maka sering disebut dengan Khotamul Anbiya. Artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Nah, demikian pembelajaran hari ini, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi terakhir umat Islam. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.